Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Salam dan salam mari kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, amin ya rabbal alamin. Insyaallah dari istiqomah itu kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baiklah para mahasiswa setiap Bismillah ini dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pada materi selanjutnya mengenai hukum dan manajemen zakat. Dan insya Allah hari ini kita akan fokus membahas tentang pendaya gunaan zakat. Melanjutkan dari pembahasan kemarin, maka insya Allah hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa saja program ataupun kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan atau pendaya gunaan dana zakat ini. Adapun latar belakang yang pertama adalah amanah Undang-Undang Dasar 1945 tentang memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Yang kedua, zakat sebagai sumber dana potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional, juga dikelola dengan orang-orang atau SDM yang profesional dalam rangka membantu program pemerintah untuk melaksanakan kewajiban memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dapat dipastikan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelayanan prima, yakni mudah, cepat, tepat, dan akurat. Yang terakhir adalah pemerintah memiliki kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tupoksinya sebagai regulator, fasilitator, edukator, dan sosialisator. Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang tadi, dasar hukum dalam pemberdayaan ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, karena sejatinya sebenarnya di Indonesia ini walaupun mayoritas Muslim lebih kurang 87%, akan tetapi secara implementasi undang-undang masih menggunakan undang-undang pajak. Ini menjadi dasar juga kenapa pemerintah memungut iuran paksa yang disebut dengan pajak. Tapi yang kedua, undang-undang khusus untuk orang Muslim, umat Muslim, ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian juga tentang Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan. Kemudian Nomor 14 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Zakat di tahun 2011. Kemudian Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah, dan pendaya gunaannya. Yang terakhir adalah Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 69 Tahun 2015 tentang perubahan atas perubahan Menteri Agama Nomor 52. Jadi di amandemen ya, ataupun diubah tentang syarat, tata cara, dan juga pendaya gunaan zakat. Kita akan masuk pada selanjutnya tentang sasaran dan pendistribusian dan juga pendaya gunaan zakat itu sendiri.
Termaktub di dalam Quran surat At-Taubah, golongan yang berhak menerima zakat atau dikatakan mustahik ada 8 golongan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ini mohon maaf, ini tentang zakat ya. Jadi zakat ini diperuntukkan ke 8 mustahik atau 8 golongan atau 8 asnaf. Lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, ada amil zakat, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, ada para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian wafil riqab, untuk memerdekakan budak, wal gharimin, orang-orang yang terlilit atau terbelit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjalan-jalan Allah, wa ibnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, mereka ini termaktub di dalam Al-Quran, jelas bahwa mereka berhak mendapatkan dana zakat itu. Adapun yang kita soroti, bahasa ataupun dari redaksi kata innama, jadi innama lil fuqara lil masakin, yang memberi makna hasar atau pembatasan. Jadi ada batasan untuk penerima zakat ini. Hanya dibatasi 8 orang saja. Mulai dari orang-orang fakir sampailah terakhir orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Sedangkan jika ada yang tergolong selain ini, maka itu tidak terkategori penerima zakat atau tidak termasuk dalam kategori mustahik. Kemudian kita selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan standar pendistribusian zakat. Yang pertama, menurut standar syariah tadi atau ayat 60 ada 8 asnaf, dan menurut beberapa pandangan imam mazhab, yang pertama imam mazhab Hanafi, tentang golongan fakir dan miskin, ini apa saja kriterianya. Yang pertama, tidak punya apa-apa. Yang kedua, mempunyai rumah, barang, atau perabot yang tidak berlebihan. Yang ketiga, mereka yang memiliki mata uang kurang dari nisab. Kemudian selanjutnya, menurut mazhab yang lain, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari 3 golongan. Yang pertama, mereka yang tak punya harta atau usaha sama sekali. Yang kedua, mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, yakni penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. Yang ketiga, mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya. Kemudian kita lanjutkan kembali tentang lanjutan dari tadi, golongan ketiga atau amil zakat. Jadi yang pertama golongannya di antara hadis-hadis Nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar ibn Ludbiyah sebagai petugas pemungut zakat. Yang kedua, di dalam pengurusan zakat terdapat 2 urusan pokok. Yang pertama, urusan penghasil atau pengumpul zakat, yakni penghasil zakat yang melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat. Yang kedua, urusan pembagi. Jadi ada yang bagian menerima, mengumpulkan atau fundraising, ada yang bagian lending, ada yang bagian distribusikan, ada yang bagian membagikan. Petugas yang melaksanakan siapa saja yang berhak menerima zakat dan menghitung kebutuhan zakatnya. Kemudian golongan keempat mu'alaf. Ini masuk mu'alaf di dalam hukum zakat oleh Dr. Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer, merupakan mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dan dari musuh. Yang selanjutnya, yang keempat, golongan
5 atau golongan memerdekakan budak belia. Juga dalam fikih zakat oleh karangan dari Dr. Yusuf Qaradawi merupakan bahwa zakat itu dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Rasanya untuk di Indonesia sampai saat ini tidak terdengar lagi ada namanya orang yang terkategori budak seperti itu. Alhamdulillah, mungkin secara kebebasan itu sudah merdeka, kan, tetapi secara finansial mungkin itu yang paling sering disoroti, yang memang belum bisa terkategori mapan. Cara membebaskan budak belian dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menolong hamba mukabat, yakni budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan lain tertentu, maka dia bebas. Yang kedua, seorang dengan harta zakatnya membeli seorang budak atau amah, kemudian membebaskannya. Kemudian selanjutnya yang kelima, golongan kelima ataupun golongan keenam ya, misalnya orang yang berhutang. Jadi gorimin ya, juga termaktub dalam kitab fikih zakat dari Dr. Yusuf Qaradawi. Gorimin atau gorimun bentuk jamak dari gorim dengan gin panjang artinya orang yang punya utang, sedangkan gorim dengan ro panjang adalah orang yang berhutang. Orang yang punya hutang terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri. Orang yang mengalami bencana termasuk golongan ini. Mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Kemudian selanjutnya, golongan ketujuh, di jalan Allah fi sabilillah atau sabilillah. Yang dimaksud dalam di jalan Allah atau sabilillah dalam kitab hukum zakat Yusuf Qaradawi, sabil artinya jalan sedang. Arti dari sabil itu adalah jalan, sedangkan sabilillah adalah yang mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarub, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya. Untuk di zaman sekarang ini, menolong para dai yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang yang bermaksud jahat, menolong mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot, maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman juga termasuk dengan jihad fi sabilillah. Yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir. Ini orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain, tetapi mengalami kekurangan persiapan. Yang pertama, berapa besar Ibnu Sabil diberi bagian? Yang pertama, berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai pada tempat hartanya apabila ia memiliki harta di tengah perjalanan. Yang kedua, persiapkan untuk kendaraannya. Jadi kalau untuk untuk memberikan bantuan, ini sebenarnya ada kategori standarisasinya, lebih kurang perjalanannya itu 80 km. Yang kedua, diberi semua biaya perjalanan, tidak boleh lebih dari itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita mau membantu Ibnu Sabil yang kekurangan persiapan dalam perjalanannya. Yang keempat, diberi harta zakat apakah ia sanggup berusaha atau tidak. Yang terakhir, dia diberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulangnya apabila ia bermasuk pulang, sedangkan ia di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta. Itulah pembagian dari 8 mustahik atau 8 golongan atau 8 asnaf. Sebenarnya dari kita selaku warga Indonesia memiliki juga peraturan-peraturan yang memang fokus kepada pemberdayaan atau pendayagunaan zakat itu sendiri. Termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 maksud saya, pasal ke-11 tentang mustazaki dan mustahik. Nah, jadi kita langsung menyoroti di bagian mustahik.
orang yang berhak menerima. Di samping itu, di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat lebih menekankan pada amil zakat dalam pengelolaan zakat. Nah, yang ditunjuk oleh pemerintah, underbow dari pemerintah, Menteri Agama maksud saya, secara pelaksanaan pengelolaan zakat. Maka dari itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat sebagai koordinator dari lembaga zakat yang ada di Indonesia dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional. Jadi zakat itu dikelola secara nasional oleh Basnas itu secara berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi tadi sempat dalam slide sebelumnya ini Basnas sebagai pengelola dana zakat juga dibentuk juga Basnas versi kabupaten dan juga kota dan dapat membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ baik tataran kelurahan, kecamatan, juga di tataran masjid sekitar gitu ya. Kemudian selanjutnya pendistribusian pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 11 tadi, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan juga kewilayahan. Ini definisi dari distribusi zakat merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, adapun metode-metodenya atau cara-caranya, yang pertama, pola pendistribusian produktif. Nah, merupakan pola pendistribusian penyaluran dana zakat kepada mustahik dengan dana bergulir. Bisa jadi contohnya dana bergulir, tambahan modal. Kemudian bisa juga sesuai dengan kebutuhan. Apakah dia minta langsung ke gerobaknya atau seperti apa, seperti itu. Kalau dia berjualan seperti makanan, seperti bakso, mie ayam, itu ya bisa jadi bantuan dari pihak lembaga zakat atau Basnas ini dengan cara memberikan langsung apa yang dibutuhkan atau berupa dengan tambahan modal. Yang kedua, pendistribusian secara lokal, yakni merupakan para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain. Sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Nah, jadi ada kebijakan dari setiap daerah dalam pendistribusian ini boleh diprioritaskan daerah yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Yang terakhir, yang ketiga, pendistribusi yang adil terhadap semua golongan, yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan adil di antara semua individu dalam suatu golongan mustahik. Nah, adapun tujuan dan sasaran dari distribusi zakat, pertama adalah yang paling utama menentukan distribusi zakat dengan cara keadilan dan kasih sayang. Adapun tujuannya agar tidak terpusat sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus-menerus berbedar di seluruh masyarakat. Bukan hanya dari satu kelompok atau satu desa saja, tapi seluruh bisa menyebar manfaat dari distribusi zakat ini. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sasaran distribusi. Tadi sudah saya sampaikan di Qur'an atau ayat 60. Ini sudah dibahas tadi. Menurut best practice atau lapangan atau pada saat ini pendistribusian atau pendayagunaan zakat pada lembaga ataupun pada Basnas itu sendiri, yang pertama
Hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah atau disingkat dengan ZIS didistribusikan dan daya gunakan berdasarkan skala prioritas mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Yang kedua, pendistribusian zakat bagi mustahik sesuai dengan skala prioritas untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan mustahik. Yang terakhir, pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS disesuaikan dengan program-program yang ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat. Biasanya ada program kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, kemudian juga dakwah dan lain-lain. Kemudian selanjutnya tentang prosedur. Jadi prosedur dari pendayagunaan zakat ini yang pertama, amil zakat wajib melakukan studi kelayakan. Nah, sebagaimana mungkin sudah dipelajari ataupun mungkin sedang dipelajari tentang mata kuliah studi kelayakan. Jadi amil selaku pemberi orang yang diamanahkan dalam mengelola dana zakat ini memiliki atau harus melakukan studi kelayakan terhadap mustahik itu, disurvei atau cara penerima bantuan sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau dia bantuan itu bantuan bentuk produktif harus benar-benar selektif sehingga mereka bisa tepat sasaran dalam implementasi pemberian dana zakat ini. Kemudian yang tiga, amal zakat melakukan bimbingan penyuluhan serta pendampingan. Nah, ini pendampingan, penyuluhan dan bimbingan ini sangat penting karena memang sejatinya banyak sekali lembaga-lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah masih hanya memberikan modal saja, tapi tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan penyuluhan dan juga tidak memberikan pendampingan. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan, kemudian mengadakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan. Ini secara regulasi pendayagunaan zakat ini kembali kita kepada Undang-Undang Nomor 23 Nomor 11 Pasal 25 dan 26 terkait dengan distribusi kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dilakukan berdasarkan skala prioritas dan memperhatikan prinsip pemerataan keadilan kewajiban. Yang kedua, pendayagunaan zakat. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Jadi inilah lebih kurang beberapa penjelasan tentang pendayagunaan zakat, baik itu dari segi regulasi yang kita bahas sekarang ini atau yang sebelum-sebelumnya tentang apa saja yang berkenaan tentang pendayagunaan zakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.